Puji Tuhan, Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dengan saya, Tulus Baktiar Sinambela. Tidak terasa kita sudah masuk pelajaran yang ketiga di kelas yang kedua atau kelas transformasi. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian masih ingat pelajaran yang pertama itu berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Kemudian kita masuk pada pelajaran yang kedua berbicara tentang firman yang menjadi manusia. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran yang ketiga, yaitu hidup di dalam firman Allah. Katakan sama-sama saudara, hidup di dalam firman Allah. Nah, tujuan kita mempelajari pelajaran ini saudara, supaya kita boleh memahami bahwa Alkitab yang ada di dalam kehidupan kita saudara adalah firman Allah yang berkuasa mengubah hidup dan menjadikannya sebagai pedoman kehidupan kita. Kita percaya sama-sama bahwa firman Tuhan, Alkitab ini adalah firman Allah yang memiliki apa saudara? Kuasa untuk apa? Untuk mengubah hidup kita dan menjadikan firman ini saudara sebagai pedoman di dalam keseharian kita sehari-hari. Nah, itu tujuan yang akan kita pelajari saudara di dalam pelajaran yang ketiga ini. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 berbicara tentang demikian saudara, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi tulisan yang difirmankan atau diilhamkan Allah kepada setiap para penulis saudara di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran setiap kehidupan kita. Nah, saudara, ini penting sekali supaya apa saudara? Supaya setiap orang percaya, setiap orang Kristen belajar saudara hidup berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab yang kita hidupi sehari-hari. Nah, mari kita lihat saudara, kita belajar secara umum apa yang ada di dalam Alkitab kita, supaya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tahu apa yang ada di dalam buku ini saudara. Ada banyak orang Kristen tidak mengerti ada apa dengan Alkitab. Mengapa orang Kristen senantiasa harus berbalik kepada firman Tuhan? Kenapa orang Kristen perlu tahu Alkitab, saudara? Saudara perlu tahu tentang firman Tuhan, pedoman yang saudara miliki di tangan saudara. Nah, saudara, Alkitab ini dibagi di dalam dua bagian, saudara. Ya, terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian yang baru. Nah, kalau saudara lihat dalam segala macam terjemahan ada banyak sekali yang diterjemahkan. Daripada intinya saudara, Alkitab kita terdiri dari Perjanjian Lama yang bahasa aslinya ditulis di dalam bahasa Ibrani, dan Perjanjian baru saudara pada umumnya ditulis di dalam bahasa Greek atau Yunani. Nah, terdiri dari 39 buku dalam Perjanjian Lama dan 27 buku saudara atau kitab di dalam Perjanjian Baru. Itu sebabnya saudara, buku ini disebut dengan Alkitab atau buku yang terdiri dari kitab, yang terdiri dari buku-buku di dalamnya saudara. Ada banyak buku di sana saudara pelajari daripada hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Tapi ingat saudara, yang paling penting, Alkitab ini saudara adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Saudaraku, ada sedikit perbedaan kalau saudara mungkin kurang mengerti saudara. Kalau di dalam beberapa ajaran agama ada yang percaya bahwa kitab suci mereka diturunkan dari surga dan lain sebagainya. Tetapi di dalam kehidupan orang Kristen tidak seperti itu. Firman Tuhan, Alkitab kita saudara tidak turun dari surga, tapi diilhamkan kepada orang-orang tertentu saudara yang hidupnya diilhami oleh Roh Kudus, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Untuk apa? Untuk menuliskan kisah-kisah yang ada saudara pada saat itu. Nah, kalau saudara perhatikan dari Perjanjian Lama bahkan Perjanjian Baru, ya, kalau saudara lihat Daud
menuliskan kisah yang dialami, pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Musa juga menuliskan hal yang sama. Sampai kepada perjanjian baru ada Matius, ada Markus, ada Lukas, dan seterusnya sampai kepada kitab Wahyu. Semua saudara dituliskan oleh orang-orang yang hidupnya saudara didedikasikan bagi Tuhan. Ya, jadi tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya kita sebut sebagai firman Allah. Ada amin, saudara? Ada amin. Jadi saudara jangan bingung kalau saudara nanti melihat di sana, Pak, masa ketika iblis berkata kepada Yesus untuk menjatuhkan diri dari bait suci disebut sebagai firman Allah. Saudara, perkataan iblisnya tetap perkataan iblis, saudara. Kita tidak bilang apa yang iblis katakan sebagai firman Allah. Tetapi kisah itu, saudara, cerita itu yang dituliskan oleh orang-orang yang ada pada saat itu diilhami oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberikan ilham, memberikan pewahyuan supaya mereka menuliskan hal-hal tersebut yang terjadi baik di masa mereka maupun di masa yang sebelumnya. Nah, saya harap kita bisa mengerti sampai di sana, saudara, supaya kita tidak bingung nanti ke depan. Saudara, karena tulisan itu diilhami oleh Allah, itu sebabnya kita sebut sebagai firman Allah. Nah, jika itu firman Allah, saudara, artinya apa? Artinya dia berkuasa. Artinya dia berwibawa. Amin, saudara. Firman Tuhan tidak dapat ditambah ataupun dikurangi. Wahyu berkata tidak boleh satu iota pun tidak boleh ditambah dikurangi. Nah, beberapa orang mungkin lihat saya dan bilang begini, Pak, kalau begitu kenapa setiap Alkitab, setiap firman Tuhan itu di dalam setiap terjemahan itu berbeda-beda? Nah, saudara, bukan berarti kitab sucinya korup, saudara, bukan. Atau kitab sucinya anda asli lagi, sudah dipalsukan, bukan, saudara. Kalau kita bicara tentang translation, saudara, pasti berbeda-beda. Kitab suci agama yang lain pun, ya, pasti berbeda setiap translation. Karena setiap orang memiliki pengertian sendiri. Itu sebabnya, saudara, sebagai orang Kristen, sekali lagi, sebagai orang Kristen, terutama pengkhotbah-pengkhotbah, terutama pengajar-pengajar, perlu, saudara, ketika saudara mempelajari Alkitab, mengajarkan firman Tuhan, mengajarkan jemaat saudara, jangan, suggestion saya, saudara, saran saya, jangan hanya membaca dari satu sumber Alkitab saja. Saya tidak katakan, saudara, bahwa ini tidak benar, bukan. Tetapi Anda akan lebih memiliki pengertian yang tepat tak kala saudara boleh melihat translation yang lain. Bahkan suggestion saya, saudara, sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, perlu untuk merefer kepada bahasa asli Alkitab itu sendiri. Karena setiap bahasa memiliki keterbatasan sendiri, saudara. Ketika satu kata, misalkan bahasa Yunani atau Ibrani, diterjemahkan ke dalam bahasa, misalkan Indonesia, ada limitation yang ada di sana. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, ada limitation yang ada di sana. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Batak, ada limitation yang ada di sana. Itu sebabnya perlu bagi kita kembali kepada teks asli, saudara. Apa yang dimaksud dengan kata aslinya, kata originalnya. Sebagai seorang pengajar, saudara, saya tidak bilang sebagai jemaat, tapi sebagai seorang pengajar, pengkhotbah, Anda, saudara, saya sarankan untuk senantiasa kembali kepada teks asli. Saudara tidak perlu harus jago bahasa Ibrani, saudara tidak perlu harus jago bahasa Yunani, tapi kita diperlengkapi dengan banyak sekali tools hari-hari ini. Saudara download di internet, lihat, saudara, Alkitab Strong Concordance segala macam, saudara. Anda lihat, pelajari benar-benar. Nanti akan Anda lihat pengertian-pengertian yang baru, yang lebih dalam, saudara, di dalam setiap pembahasan firman Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini penting sekali bagi kita. Sekali lagi, saudara, karena ini firman Tuhan. Karena Alkitab ini firman Tuhan, dia memiliki kuasa. Dia memiliki wibawa dan tidak dapat ditambahi atau dikurangi oleh apapun juga. Lah, Pak, bagaimana dengan Alkitab misalkan di dalam Katolik atau misalkan di dalam Ortodoks? Kok jumlahnya berbeda, saudara? Nanti kita bisa pelajari
di pelajaran yang akan datang, mengapa itu terjadi, apa yang melatar belakanginya, saudara, dan tujuannya. Tapi hari ini kita sepakat bersama-sama bahwa Alkitab yang ada di tangan saudara, saudara, Alkitab yang ada di rumah saudara, kita terima sebagai firman Allah yang di dalamnya, saudara, ada kuasa, ada wibawa yang tidak bisa ditambahin, dikurangi oleh siapapun juga. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Nah, mari kita lihat, saudara, apa yang dimaksud dengan Alkitab adalah firman Allah. Yang pertama, saudara, kita lihat bukti-buktinya. Ya, saudara, ada orang seringkali saya dengarkan, saudara, saya mengerti mereka berusaha untuk menyerang kekristenan. Mereka berkata, oh, Alkitab saudara sudah dipalsukan. Pertanyaannya, saudara, kalau Alkitab orang Kristen yang sekarang sudah dipalsukan, di mana aslinya? Bagaimana Anda tahu dan menjudge sesuatu itu palsu kalau Anda sendiri tidak pernah lihat yang asli? Benar, saudara? Alkitab kita, saudara, bukan hasil karya manusia semata-mata. Kalau saudara perhatikan, ada nubuat di sana. Nubuat itu berasal dari Allah, dari Tuhan, saudara, yang disampaikan melalui hamba-hambanya. Ada banyak nubuatan di sana. Kita lihat, saudara, bukti-buktinya. 2 Petrus 1 ayat 21. Yang kedua, saudara, Injil atau firman itu adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat 16. Ia menyelamatkan, mengubahkan kehidupan setiap orang percaya. Katakan, setiap orang percaya. Setiap orang percaya. Yang ketiga, saudara, firman itu adalah Allah sendiri. Nah, saudara, kalau masih ingat pelajaran yang sebelumnya, pelajaran yang kedua, firman menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, jam ke ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kehidupan kita, saudara. Yang keempat, tema yang berkesinambungan di dalam seluruh bagian Alkitab. Nah, saudara, ini menarik. Kenapa? Kalau saudara perhatikan, setiap kisah di dalam Alkitab itu tertata dengan sangat rapi, tertata dengan sangat teratur, berkesinambungan, tidak jumping, saudara, di dalam satu chapter, dari satu kisah jumping ke kisah yang lain, tidak, saudara. Alkitab itu tertata dengan baik. Baik dalam proses kanonisasi, saudara, baik dalam segala macam penciptaan, kejatuhan manusia, dan seterusnya, karya penebusan, sampai kepada nubuatan pada masa yang akan datang. Semua teratur, tersusun dengan rapi. Nah, yang kelima, saudara, bukti-bukti sejarah dan arkeolog. Ini yang membuat, saudara, kekristenan bukan hanya sekedar berbicara surga neraka yang tidak kelihatan. Kekristenan berbicara bukti-bukti, saudara, secara arkeologi, secara sejarah historikalnya ada, saudara. Kalau orang bertanya, mana, saudara, bukti-bukti arkeologi dari Alkitab? Saudara, ada banyak bukti-bukti, saudara, berkas-berkas yang perkamen-perkamen dari ribuan tahun dikumpulkan dan masih diteliti sampai hari ini. Saudara, kalau ada orang berkata, oh, Alkitab Anda dipalsukan, seperti yang saya bilang tadi, saudara, kalau Anda bilang itu palsu, mana yang asli? Bagaimana Anda menjudge sesuatu yang ada, saudara, tanpa Anda tidak punya original? Ya, kalau kita bicara tentang originalitas Alkitab, saudara, sampai hari ini kita masih bukti, ya, scroll dari Laut Mati yang ditemukan, saudara, yang naskahnya ribuan tahun. Saudara, bisa dibuktikan. Kalau orang bertanya kepada saudara Alkitab, saudara, tanya balik sama dia, bagaimana dengan kitab suci Anda? Ada enggak bukti-bukti arkeologinya? Ada enggak bukti-bukti sejarahnya? Kalau dia bisa jawab, saudara, saya kasih jempol 2. Tapi Alkitab kita tidak segampang itu. Tidak seperti itu, saudara. Ya, sekali lagi ini menjadi pengantar saja supaya saudara mengerti bahwa Alkitab yang saudara pegang bukan sembarangan, saudara. Tidak jadi tiba-tiba turun dari awan-awan, tidak, saudara. Semua ada buktinya. Semua ada buktinya. Nah, mari kita lihat yang kedua, saudara. Kuasa firman Allah. Firman Allah mempunyai otoritas ilahi, Yohanes 1 ayat 1-15. Karena dia memiliki otoritas, saudara. Karena dia memiliki kuasa. Ini yang terjadi, Kejadian 1. Firmanlah yang menciptakan. Kalau saudara perhatikan, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah.
Saudara, ada ratusan ayat di Alkitab. Firman juga berkuasa untuk menopang segala sesuatu. Nah, saya mau ajak saudara buka kitab saudara Ibrani pasal 1. Ya, kita baca ini saudara, Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga supaya kita mengerti apa yang dimaksud di sana. Dikatakan saudara dalam bahasa Inggris, the sun is the radiance of glory, God's glory, and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sin, He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Saya baca bahasa Indonesia saudara. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Firman-Nya menopang segala sesuatu. Ini luar biasa saudara. Firman Tuhan menopang segala sesuatu. Firman Allah juga berkuasa untuk apa saudara? Untuk tidak pernah gagal. Tak kala firman itu saudara berkata jadi, maka hal itu terjadi. Tidak pernah berubah. Saudara, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya dikatakan firman Allah tidak akan pernah berubah. Katakan amin. Amin saudara. Karena itu penting sekali lagi saudara, sebagai orang Kristen, penting sekali bagi kita untuk mengerti tentang firman Tuhan. Untuk kita boleh mengerti tentang firman Tuhan ini. Supaya apa? Supaya hidup kita bukan hidup yang biasa-biasa lagi. Tapi kalau kita izinkan saudara firman Tuhan berkuasa atas hidup kita, saya percaya hidup saudara tidak akan sama lagi. Amin saudara. Firman memiliki peranan di dalam setiap kehidupan kita. Peranannya apa? Ada banyak orang berkata begini, Pak, apa tidak cukup ke gereja saja, bayar perpuluhan? Saya tidak suka baca. Saudara harus baca, saudara harus dengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu saudara, firman ini akan memberikan kehidupan di dalam kehidupan kita. Dia akan apa saudara? Yang pertama, menyelamatkan kita dari kebinasaan. Roma 1 ayat 16. Firman ini menyelamatkan kita dari kebinasaan. Karena firman itu adalah kekuatan Allah sendiri. Amin saudara. Firman itu juga memberikan kehidupan. Matius 4 ayat 4. Kalau saudara lihat Alkitab saudara, coba lihat Matius 4. Ayat 4, saya baca saudara dengan cepat saja. Dikatakan begini, tapi Yesus berkata, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman memberikan kehidupan. Yang ketiga, memberikan pembebasan. Saudara, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Dia juga menumbuhkan iman. Saya sudah sebutkan tadi saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hari saudara, kalau kita mendengarkan berita-berita ketakutan, berita-berita kekhawatiran, saya jamin saudara, hidup saudara pasti penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tapi kalau saudara, hidup saudara setiap hari, setiap saat dipenuhi oleh firman Tuhan, janji-janji Tuhan, saya percaya saudara, hidup saudara adalah hidup yang kuat, yang beriman, walaupun saudara diizinkan berjalan di dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Nah, ini peranan yang perlu kita lihat. Menuntun kehidupan. Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang sangat favorit sekali. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Amin saudara. Sekarang dunia gelap, kehidupan gelap. Kita membutuhkan firman Tuhan yang menuntun kita, mengubah karakter, saudara. Mengubah karakter. Seringkali kita berkata kepada orang, saudara, you harus berubah. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana orang bisa berubah? Alkitab berkata, saudara, firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kita. Saya banyak melihat saudara, orang-orang yang tadinya hidupnya bejat, hidupnya jauh dari Tuhan, di luar Tuhan, tak kalah firman Tuhan menjamah mereka, hidup mereka berubah, karakter mereka berubah. Itu sebabnya kita butuh firman Tuhan senantiasa untuk bisa mengubah karakter kita yang tadinya penuh dengan tabiat dosa, boleh berjalan
di dalam kehendak Allah. Ada amin, saudara. Memberikan perlindungan, Efesus 6 ayat 17. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, kata firman Tuhan, tapi melawan penguasa-penguasa roh-roh jahat di udara. Karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh firman-Nya. Dia memberikan perlindungan, mendatangkan berkat, Ulangan 28 ayat 2. Amin, saudara. Ini luar biasa. Ya, pedang rohani, pedang roh. Ketika kita menghadapi peperangan spiritual, menyegarkan jiwa kita. Ini luar biasa, saudara. Ini peranan-peranan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita yang perlu kita miliki, yang perlu kita hidupi setiap hari. Ada amin, saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Karena firman Allah adalah firman yang berkuasa, saudara. Bukan hanya sekedar buku biasa, tetapi firman Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara, berkuasa dalam kehidupan saudara. Karena itu kita dibutuhkan satu komitmen yang luar biasa kepada firman Tuhan. Jadi jangan jadikan saudara firman Tuhan menjadi satu budaya, sekedar budaya. Saya mau katakan kekristenan bukan sekedar agama, saudara, yang menjadi budaya di dalam setiap orang, kita orang Asia, orang Indonesia, saudara, setiap orang punya agama. Nanti kalau tidak punya agama, kita jadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Bukan, saudara. Kekristenan bukan hanya bicara tentang agama, tetapi lifestyle kehidupan saudara dengan Tuhan. Jangan karena sudah menjadi umum, menjadi budaya di dalam kehidupan seseorang, saudara, akhirnya kita ikut-ikutan di sana. No, tidak bisa, saudara. Komitmen kepada firman Allah bukan sebagai tradisi. Orang tua saya sudah Kristen, orang tua saya melayani Tuhan, masa saya tidak ikut mereka? Karena itu saya harus ikut. No, saudara. Itu baik kita meneladani orang-orang generasi sebelum kita. Tetapi yang paling perlu, yang paling penting, saudara, Anda secara pribadi mengalami hubungan yang saudara hidupi dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan juga komitmen kepada firman Allah dijadikan sebagai satu yang logika. Ya sudah, memang seharusnya seperti itu. Tidak, saudara. Kita memiliki komitmen kepada Tuhan karena kita mengenal pribadi Dia, kita mengasihi Dia, dan kita ingin hidup bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan senantiasa. Amin, saudara. Nah, karena itu sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, diperlukan respon yang benar terhadap firman Tuhan. Matius pasal 13 ayat 1 dan 23 sampai 23. Matius 13 ayat 1 sampai 23 itu bicara tentang bagaimana benih itu ditabur, saudara. Nah, saudara perhatikan ada 3 jenis tanah yang ada di sana. Ya, ayat 19 dikatakan benih itu tidak bertumbuh. Saudara, benih itu tidak bertumbuh bukan berarti setiap kali firman Tuhan disampaikan yang adalah benih itu, saudara, jatuh di dalam tanah yang adalah hati kita, itu pasti bertumbuh. Enggak, saudara. Enggak. Tak kalau firman disampaikan, firman itu kadang mati. Kenapa? Karena tanahnya hati kita, hidup kita tidak mau terima. Nah, saudara, ayat 19 dikatakan tidak bertumbuh. Kemudian ayat 20-21 dikatakan memang bertumbuh tapi tidak berakar. Firman itu jatuh di dalam hati kita. Dia memang bertumbuh tetapi tidak kuat, saudara. Karena apa? Tidak berakar kehidupannya. Saya teruskan dulu, saudara. Ayat 22 berbicara tentang benih itu memang bertumbuh. Dia berakar, tetapi saudara terhimpit oleh semak berduri. Nah, ini berbicara tentang apa, saudara? Sebagai orang Kristen, tipikal orang Kristen, saudara. Yang pertama, ketika benih firman disampaikan, tidak bertumbuh karena apa? Kita menolak, kita tidak memberikan tempat bagi firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita sudah bilang, no, saya tidak mau terima. Tidak bertumbuh, saudara. Memang bertumbuh, berakar, tapi tidak berakar. Karena apa? Karena tanahnya tandus. Saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, hati saudara memang terbuka,
tetapi akarnya tidak dalam. Kenapa? Karena hati saudara keras dan tidak menerima firman itu dengan baik. Itu sebabnya saudara, penting sekali bagi kita ketika kita hendak menerima firman Tuhan, persiapkan hatimu. Izinkan Tuhan membajak hati kita, melembutkan hati kita. Minta Roh Kudus melembutkan hati kita. Supaya apa? Supaya ketika benih itu disemaikan, saudara, ditaruh, ditaburkan di hati kita, benih itu boleh bertumbuh dan memiliki akar yang dalam di dalam setiap kehidupan kita. Berbicara tentang benih yang bertumbuh dan berhimpit, sudah terhimpit. Itu berbicara tentang benih itu hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi apa yang terjadi? Tak kala tantangan datang, pergumulan datang, sakit penyakit datang, iman kita pun hilang, saudara. Bukankah ini seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Ketika kita di gereja, kita begitu berapi-api, bersemangat, mengasihi Tuhan. Kita berikan segalanya bagi Tuhan. Tapi ketika pergumulan datang, begitu cepatnya saudara kita jatuh. Dan tak sedikit orang saudara meninggalkan Tuhan karena kehidupannya kecewa, saudara. Respon yang benar terhadap firman Allah akan membuat kita saudara hidup bertumbuh di dalam Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Amin, saudara. Bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau 3 jenis hati yang pertama, saudara, tidak bertumbuh, tidak berakar, dan tidak kuat karena terhimpit, Tuhan mau, saudara, firman Allah diam di dalam hidup kita, boleh mengalami pertumbuhan. Ayat yang ke-23, ya, memiliki pertumbuhan, bukan hanya pertumbuhan, saudara, tapi menghasilkan buah-buah. Bukan hanya menghasilkan buah yang biasa, tapi menghasilkan buah yang berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita, saudara, buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di luar sana. Pertanyaannya begini, saudara. Bagaimana dengan hidup saudara dan saya? Bisakah orang lain melihat? Bisakah orang lain menikmati buah-buah Kristus melalui kehidupan saudara? Seringkali saya katakan begini, saudara, kepada jemaat kalau saya menyampaikan firman Tuhan. Bisakah orang di luar sana melihat Yesus melalui kehidupanmu? Bisakah orang lain di luar sana boleh mengalami kasih Tuhan melalui kehidupanmu? Bisakah orang lain di luar sana boleh melihat kekudusan Tuhan melalui kekudusan hidupmu? Bisakah orang lain di luar sana boleh mengalami berkat kemurahan Tuhan melalui kehidupanmu? Kalau tidak bisa, saudara, berarti kita belum mengenal dan menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sederhana sekali. Karena itu sekali lagi pelajaran ini penting bagi kita, saudara. Hidup di dalam firman Allah. Supaya firman Allah juga bisa hidup di dalam kehidupan kita. Firman yang hidup di dalam kehidupan saudara dan saya boleh bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan bukan sekedar buah yang biasa, saudara, tapi buah yang manis, yang berlipat kali ganda, yang boleh dinikmati oleh orang-orang di luar sana. Sehingga melalui kehidupan kita, saudara, apa yang terjadi? Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Amin, saudara. Kristus boleh dipuji. Hidup saudara boleh menjadi testimoni yang luar biasa. Hidup saudara boleh menjadi kesaksian bagi orang. Sehingga setiap orang yang berjumpa dengan saudara, mereka bisa berkata, I can see God through your life. I can feel God through your life. I can see God because of your life. Amin, saudara. Saudara, bersaksi bukanlah hal yang susah untuk dilakukan sebenarnya. Memang ada orang-orang yang dipakai Tuhan, saudara, berbicara dengan hebat, dengan baik. Ada orang-orang tertentu memang yang dipakai Tuhan di sana. Tapi saya mau katakan, saudara, bersaksi melalui kehidupanmu itu jauh lebih berkuasa,
lebih mengubahkan dari sekedar kata-kata. Saya sering katakan begini, saudara, talking is cheap. Kata-kata itu murah, gampang. Setiap orang bisa berkata, I love you. Setiap orang bisa berkata, oh, I care for you. Tapi pertanyaannya, saudara, bisakah orang tersebut mengalami love dari Tuhan melalui hidupmu? Bisakah orang lain itu, saudara, mengalami care melalui hidupmu? Itu yang jauh lebih penting. Doa saya, saudara, supaya melalui pelajaran ini, kita bisa hidup di dalam kebenaran firman Allah. Dan firman Allah boleh hidup, bertumbuh, dan menghasilkan buah di dalam setiap kehidupan kita. Saudara, terus subscribe pelajaran ini, channel ini, saudara, baik yang ada di YouTube, di Facebook. Bagikan kepada saudara-saudara kita, supaya lebih banyak lagi boleh jiwa-jiwa hidup dipulihkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus aku berdoa hari ini, supaya setiap kami, Tuhan, yang boleh melihat, menonton video ini, boleh hidup di dalam firman-Mu, dan firman-Mu boleh hidup di dalam diri kami, dalam hidup kami, supaya iman kami boleh bertumbuh, hidup kami boleh bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah kebenaran bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat kami, mereka boleh melihat Tuhan. Setiap orang yang melihat kami, mereka boleh merayakan, mengasihi Tuhan, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan kemenangan kepada mereka yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya encourage, tetap kuat di dalam Tuhan, setia hidup di dalam firman-Nya, biar firman Tuhan hidup di dalam setiap kehidupan kita. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.